Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 9 SMP Pupuk Kujang, bagaimana kabarnya nih? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya dalam proses pembelajaran ini. Dan Bapak ingin selalu ingatkan ke kalian semua, ayo kalian semua belajarnya harus semangat ya. Walaupun memang di kondisi kalian belajar di rumah seperti ini ya. Jadi yang jadi hal penting dalam proses pembelajaran di rumah seperti ini adalah kalian harus punya kemauan yang kuat gitu ya. Kemudian apabila gurunya memberikan tugas, kalian harus mengikutinya gitu ya. Jadi jangan sampai instruksi-instruksi yang diberikan oleh gurunya kalian tidak melakukan gitu, agar kalian bisa memahami. Oke, baik anak-anak, dalam kesempatan pembelajaran hari ini Bapak akan melanjutkan proses materi tentang fungsi kuadrat. Di yang sebelumnya Bapak sudah memberikan penjelasan bahwa fungsi kuadrat itu seperti apa. Kemudian kita sudah belajar untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang hal khusus di grafik fungsi kuadrat, yaitu tentang karakteristik grafik fungsi kuadrat. Nah, kalau kita bicara tentang karakteristik atau hal yang spesial di grafik fungsi kuadrat, itu ada beberapa ya. Kalian bisa cermati penjelasan Bapak hari ini ya. Oke. Nah, jadi gini anak-anak, dalam membuat grafik fungsi kuadrat seperti kemarin langkah menggambar gitu ya, kita harus tahu koordinatnya ya. Kemudian kita tahu fungsinya dulu. Yang pertama kita harus tahu fungsinya, kemudian kita tentukan nilai X-nya berapa, kemudian dari fungsi itu kita masukin nilai X-nya, kemudian kita dapatkan koordinatnya ya. Dari koordinat itu kita gambar titik-titiknya, kemudian disatuin gitu. Nah, sebenarnya kadang ya mungkin timbul dari pertanyaan di benak kalian bahwa gini, kalau kemarin yang Bapak gambarkan ya, grafik fungsi kuadrat kita itu kan terbukanya ke bawah gitu ya, karakteristik kan gitu ya. Yang kemarin Bapak gambarkan gini ya, kan gitu ya. Bapak kan bilang ini adalah parabolik yang gambarnya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya di dalam diri kalian bahwa Pak, gambarnya hanya kayak gini aja melengkungnya atau seperti apa? Nah, hari ini sebenarnya akan kita bahas secara detail tentang apakah dia bisa ke atas kayak gini, terbuka ke atas, atau bisa terbuka ke bawah atau enggak gitu ya. Makanya kalian perhatikan terus ya proses pembelajaran ini. Baik. Jadi grafik fungsi kuadrat ini Bapak ingin ingatkan, ini bentuknya adalah parabolik ya, parabolik kayak mangkok ya, kayak gitu, atau kayak parabola. Kalau kalian di rumah punya antena parabola kan bentuknya seperti itu. Baik, nah sekarang kita akan bahas tentang karakteristik yang pertama. Nah, ini dulu Bapak ingin ingatkan sekali lagi, kita belajar tentang grafik fungsi kuadrat yang parabolik seperti ini. Nah, ini ada yang disebut dengan titik puncaknya atau titik minimum, atau kalau di kesempatan lain disebut dengan titik maksimum. Nah, ini ya. Kemudian ini kan sumbu Y nih ya. Ini kan sumbu Y. Kemudian kalau ada garisnya itu membelah atau memotong sumbu Y. Ini nih. Garis ini disebut dengan memotong sumbu Y. Ini memotong sumbu Y. Di sini kan sumbu Y. Nah, kalau di sini kan sumbu X nih.
Nah, kalau garis kita sampai melewati si sumbu X atau memotong sumbu X di sini, nah kayak gini, ini namanya memotong sumbu X. Nah, kemudian di sini di gambar ini yang disebut dengan parabolik itu sebenarnya simetris. Apa nih? Antara dari sini ke sini, ya, ke ujung yang sini dengan dari garis merah ke sini itu sama. Jadi kanan kirinya sebenarnya ini sama. Dari sini ke sini, sama dari sini ke sini sama. Makanya disebut dengan sumbu simetris ini. Ya, oke ya. Ini secara umumnya udah dipahami ya. Nah, sekarang kita akan bahas, Bapak akan nunjukin ini. Kita satu-satu deh ya. Nah, yang ini. Apa ini? Nah, ini akan menjawab tadi kalau grafik fungsi kuadrat itu membukanya bisa ke atas atau bisa ke bawah nggak gitu ya. Nah, sebenarnya itu bisa ke bawah, bisa ke atas. Nah, nilai yang ini tuh ya, gini. Jadi fungsi kuadrat itu bentuk paraboliknya bisa ke atas kayak gini. Nah, titik puncak di sini disebut dengan maksimum. Tadi kan Bapak bilang ada maksimum, ada minimum. Ini titik puncaknya maksimum. Atau yang kayak gini yang sudah kita gambar sebelumnya, titik puncaknya disebut dengan titik puncak minimum. Nah, kemudian Pak, apa sih bedanya fungsi kuadrat itu kenapa bisa gini? Ya, terbuka ke bawah, bisa terbuka ke atas nih. Nah, penyebabnya adalah dari nilai ini, nilai A. Nah, ya, jadi gini, kita semua kan sudah belajar tentang persamaan kuadrat ya. Atau ini fungsinya adalah gini, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, yang menentukan dia terbuka ke bawah atau terbuka ke atas adalah nilai ininya nih. Ya, nilai A ini. Nih koefisien x kuadratnya yang mempengaruhi. Jadi, kalau nilai A-nya, ya yang ini ya, nilai A-nya sama dengan 0, maka dia terbuka ke bawah seperti ini. Kurang dari ini ya, kurang ya. Ya, kalau A-nya itu lebih dari 0, maka dia akan terbukanya ke atas. Gitu ya. Jadi contoh nih. Contoh. Misalnya Bapak punya fungsinya adalah gini. Nilainya misalnya x kuadrat ditambah 2x tambah 7. Nah, kita lihat nih. Ini kan nilainya 1 ya. Berarti dia positif ya. Dan lebih dari 0 ya. Maka grafiknya sudah bisa kita pastikan grafiknya akan gini. Ya, terbuka ke atas. Nah, kemudian misalnya gini, Pak, kalau yang contoh yang lain gimana? Misalnya Bapak punya grafik gini, 2x kuadrat ditambah 5x tambah 12 misalnya. Ini juga pasti gini. Kenapa? Nilainya 2. Nah, kalau Bapak punya fungsi, misalnya gini, min x kuadrat ditambah 3x tambah 10 misalnya. Ini nilainya negatif nih. Ini 1 ya. Karena angka 1 kalau tidak ada, berarti ini angka 1. Berarti ini min 1. Min 1 itu adalah kurang dari 0. Maka grafiknya udah otomatis gini. Ya. Di menggambarkannya pasti gitu. Kemudian kalau misalnya Bapak punya contoh yang lain, misalnya gini. Min 3x kuadrat min 10x plus 17 misalnya. Nah, ini kan min 3 nih. Maka nilainya, maka grafik fungsi kuadratnya akan gini. Nah, itu ya. Ini karakteristik yang pertama nih, ya. Oke, jadi yang mempengaruhi adalah nilai A-nya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini. Ini ya, Bapak akan tunjukkan ini. Ternyata kalau kalian cermati ya, A itu nilai A selain mempengaruhi
selain mempengaruhi itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, nilai A yang ini tadi ya, mempengaruhi nilai membuka ke bawah atau membuka ke atas, ternyata nilai A juga mempengaruhi si grafiknya ini ya, si paraboliknya ini terbukanya lebar atau sempit ya. Contoh nih, misalnya ya, ini ada grafik yang sudah Bapak warnai kayak gini ya. Untuk yang warna hitam ini lihat X kuadrat. Taruhlah gini ya, kita fokus pada ininya saja, bentuk ininya. Maka kita bisa lihat bahwa yang hitam itu gini grafiknya, melebar gitu ya. Kemudian yang ini 2X kuadrat ya, yang merah tuh pada sempit. Kemudian 3X kuadrat ternyata lebih sempit lagi ya. Jadi nilai A juga, nilai A mempengaruhi lebar atau sempitnya grafik fungsi kuadrat. Nah, gitu. Atau kalau misalnya kalian mau lihat di buku kalian ya, Bapak akan tunjukkan yang ada di buku kalian nih ya. Nah, ini kita bisa lihat ini. Nah, kalau kita perhatikan, lihat deh ya. Yang pertama, kalau X kuadrat saja yang warna merah nih, yang warna merah ini grafiknya. Kemudian kalau yang 3X itu yang biru tuh, sempit tuh ya. Kemudian yang 1/3 ini ternyata lebar. Artinya kalau nilai A-nya itu kecil, ternyata jadi lebar ya. Kalau nilai A-nya itu besar, ternyata jadi sempit. Jadi gitu ya. Jadi A-nya, atau Bapak tulis di sini deh. Apabila nilai A-nya itu kecil, maka grafiknya jadi lebar. Grafiknya lebar. Kalau A-nya besar, itu grafiknya itu sempit. Oke, gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, jadi A-nya mempengaruhi. Oke, Bapak akan lanjutkan. Sudah ya. Sekarang Bapak akan memberikan penjelasan untuk ini. Sekarang ini kalian perhatikan ya. Di sini nilainya ini ada 3 grafik juga warna-warni gitu ya. Kalau kita perhatikan, ini bentuknya sama, 2X kuadrat dikurang 2X. Ininya sama nih, ini sama, ini sama, ini sama. Yang ngebedain itu apa? Kan persamaan kuadrat itu gini ya, AX kuadrat ditambah BX tambah C. Nah, yang ngebedainnya itu adalah nilai C. Kalian perhatiin deh, ini nilainya 10, ini nilainya 5, ini nggak ada, artinya 0. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya, ya, ternyata yang nilai C-nya 0 itu yang warna biru ini nih, yang paling bawah. Ya, kemudian yang C-nya 5, yang warna merah, ya, di atasnya nih. Dan yang warna hijau ini 10, ini yang di atasnya nih. Nah, ternyata kalau kita cermati di sini, ya, nilai C ini mempengaruhi loh. Mempengaruhi apa? Nilai C mempengaruhi
mempengaruhi grafik fungsi kuadrat. Mempengaruhinya gimana, Pak? Mempengaruhinya dapat nilai C mempengaruhi grafik fungsi kuadrat untuk bisa bergeser ke atas atau ke bawah. Ya. Jadi nilai C itu mempengaruhi untuk bisa ngegeser ke atas atau ke bawah. Jadi ini kan awalnya di sini ya. Kalau C-nya 0 di sini, kemudian kalau C-nya 5 di sini, C-nya 10 di sini. Berarti C-nya 15 di atas lagi, C-nya 20 di atas lagi. Berarti bisa geser gitu. Ya. Kalau di buku kalian bisa lihat ini. Nah, yang ini. Ya, yang ini nih. Kalian bisa lihat. Ini ngegeser ke sini, ngegeser ke sini. Tuh lihat. Ini. Ya, ini di halaman 74. Kalian boleh buka ya. 4. Oke, silakan buka bersama. Kita lihat barengan. Tuh bisa bergeser. Ya. Gitu ya. Nah, itu ternyata nilai C juga bisa mempengaruhi. Nah, kemudian kalau kita lihat di buku kalian yang ini ya. Ini grafik fungsi fx a x dikurang h dikuadratkan. Itu ternyata kalau bentuk yang ini, kalau kita lihat dari grafik yang ini, gambar grafik yang ini, ternyata si fungsi kuadrat juga ya, kan nilainya adalah yang ini, fungsinya gini, fx sama dengan a x dikurang h dikuadratkan. Ternyata nilai h yang ini nih mempengaruhi untuk si grafik fungsi kuadrat itu bisa bergeser ke kanan atau ke kiri menggesernya. Nih kita lihat yang ini ya, yang merah itu adalah bentuknya 2x kuadrat, artinya nggak ada nilai h-nya ya. Kalau yang ini 3 nih ya, yang ini min 3. Ternyata yang 3 bergesernya ke kiri, yang negatif 3 bergesernya ke kanan ya. Jadi sekali lagi, ternyata nilai H ini kan 3, ini min 3, itu mempengaruhi untuk bisa bergeser ke kanan atau ke kiri. Oke, itu ya. Nah, dalam kesempatan ini paling ini yang bisa Bapak sampaikan untuk kalian semua ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengingat tentang tadi materinya ini, karakteristik grafik fungsi kuadrat ya. Jadi apa aja yang mempengaruhi dia itu bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah, kemudian bisa bergeser ke atas, ke bawah, kemudian ke kanan, ke kiri, apa saja gitu ya. Mudah-mudahan apa yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan ini bisa difahami oleh kalian semua dan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, apabila kalian ada kendala atau ada kebingungan terkait dengan materi yang sudah Bapak sampaikan ini, kalian boleh langsung tanyakan ke Bapak. Dan Bapak mohon maaf kalau misalnya dalam pembelajaran ini ada kesalahan-kesalahan yang Bapak lakukan gitu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya proses pembelajaran ini. Baik, Bapak akhiri proses pembelajaran ini. Semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.